Kota Kediri, kota yang majemuk dan dinamis ini tumbuh berdampingan dalam harmoni. Berdiri di atas wilayah seluas 67,2 km persegi, kota ini dihuni oleh 292.262 jiwa. Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki letak yang sangat strategis, kota ini banyak menjadi tujuan para investor untuk berinvestasi. Dalam 10 tahun terakhir, kota ini mencapai perkembangan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Riset Lokadata menempatkan kota ini dalam 10 besar booming cities Indonesia tahun 2020 berdasarkan variabel ekonomi, keuangan, dan sosial. Di samping itu, komitmen Kota Kediri sebagai smart city atau kota cerdas membuat peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama. Kota Kediri terus berinovasi di segala bidang hingga melahirkan program-program unggulan. Si Jamal. Dampak COVID-19 membuat seluruh masyarakat terpuruk. Terlebih bagi warga miskin, hal tersebut sangat memberatkan. Ketika bantuan sosial dari pemerintah tak kunjung turun karena belum adanya regulasi dari pusat, pemerintah Kota Kediri menjalin sinergi dan kolaborasi dengan lembaga amal di Kota Kediri melalui sinergi jaring pengaman sosial atau Si Jamal. Melalui Si Jamal, pemerintah Kota Kediri mengajak seluruh masyarakat yang memiliki rezeki lebih untuk berdonasi melalui lembaga-lembaga amal resmi yang tergabung dalam Si Jamal. Hasil donasi akan disalurkan oleh Si Jamal ke daerah terdampak di Kota Kediri. Donasi diberikan ke daerah berdasarkan permintaan warga dan dilakukan setiap saat ketika terdapat permintaan dari warga melalui call center COVID-19 Kota Kediri. Hingga saat ini, program Si Jamal telah berhasil menyalurkan amanah masyarakat dan banyak membantu warga masyarakat Kota Kediri yang terdampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan. Masyarakat Kota Kediri juga bisa memantau penyaluran bantuannya melalui situs sijamal.kedirikota.go.id. English Massive. Memasuki era revolusi industri 4.0, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Persaingan di era global menuntut kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa internasional sangat diperhitungkan. Menyikapi fenomena ini, pemerintah Kota Kediri hadir dengan English Massive sebagai salah satu pendidikan non-formal bagi masyarakat. English Massive hadir sebagai wadah untuk menciptakan dan mendukung budaya belajar berbasis komunikasi. Melalui program ini, pemerintah Kota Kediri berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui kecakapan dalam menggunakan bahasa Inggris yang diberikan secara gratis. Selain itu, program ini terbuka untuk umum dan bagi segala usia. Mengadopsi prinsip participatory governance dan community-based learning, program English Massive melibatkan masyarakat Kota Kediri untuk berperan aktif dan sukarela, baik dalam mengikuti maupun mengawasi pembelajaran di English Massive. Masa pandemi COVID-19 tidak menghalangi program ini untuk terus eksis. Sejumlah terobosan seperti call emas dan pembelajaran daring dilaksanakan. Prodamas Plus. Tidak semua warga Kota Kediri hidup di lingkungan perkotaan. Banyak di antaranya yang tinggal di kampung, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pemerataan pembangunan sempat menjadi permasalahan yang memicu terjadinya ketimpangan antara penduduk yang tinggal di tengah kota dan di kampung atau pinggiran kota. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Kotaku disebutkan wilayah kumuh di Kota Kediri ada seluas 20,57 hektar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Kediri membuat sebuah terobosan melalui program pemberdayaan masyarakat atau Prodamas Plus dengan mengalokasikan anggaran sebesar 100 juta per RT per tahun yang ditujukan untuk peningkatan 6 cakupan bidang meliputi infrastruktur, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kepemudaan. Berkat sinergi yang dibangun oleh pemerintah Kota Kediri terhadap masyarakat, terbukti hingga kini pembangunan infrastruktur di setiap daerah melaju pesat, bahkan hingga di dalam gang sekalipun. Dengan peran aktif dari masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, hingga pemantauan pembangunan, membuat Prodamas Plus dinilai mampu menjadi solusi atas permasalahan pemerataan pembangunan. Hasilnya, survei Kotaku terakhir di tahun 2020, wilayah kumuh di Kota Kediri turun menjadi 3,34 hektar saja. Selain itu, permasalahan mahalnya biaya berobat menjadi permasalahan kesehatan yang seringkali meresahkan masyarakat. Menjawab problema ini, pemerintah Kota Kediri menjamin kesehatan masyarakat secara gratis melalui kepesertaan BPJS Kesehatan yang mana pendanaan ditanggung melalui Prodamas Plus ini. Hingga saat ini, persentase kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Kediri terus meningkat. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Kediri. ESPTPD.
ESPTPD atau Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan sistem aplikasi yang dibangun oleh pemerintah Kota Kediri berbasis web dan dikembangkan sebagai sarana wajib pajak melaporkan pajak daerah secara online dan dapat diakses di mana saja. Aplikasi ini menawarkan kemudahan kepada wajib pajak daerah Kota Kediri dalam melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan pajak daerah. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kota Kediri telah mengembangkan aplikasi ESPTPD sebagai penunjang dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui aplikasi ini, pemerintah Kota Kediri bisa memantau perkembangan pelaporan pajak daerah di Kota Kediri. Home Care Peduli. Permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat miskin tidak hanya seputar mahalnya biaya berobat. Beberapa di antaranya juga mengalami permasalahan akomodasi untuk menuju ke fasilitas layanan kesehatan untuk berobat. Pemerintah Kota Kediri dengan program Home Care Peduli berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Layanan kesehatan yang dulunya hanya didapatkan oleh pasien VVIP saja, kini masyarakat tidak mampu juga bisa mendapatkannya secara gratis. Dengan semangat kemanusiaan, program Home Care Peduli yang lahir di RSUD Gambiran ini berjalan 7 kali 24 jam tanpa henti. Pemerintah Kota Kediri siap melayani melalui program Home Care Peduli ini. Aplikasi Cek Bansos. Transparansi penyaluran bantuan sosial bagi KPM seringkali dipertanyakan oleh masyarakat. Menyadari hal ini, keterbukaan informasi tentang penerimaan bantuan sosial dipandang penting. Untuk itu, pemerintah Kota Kediri menyediakan suatu layanan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk memantau penyaluran bantuan sosial. Aplikasi tersebut bertajuk cekbansos.kedirikota.go.id. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melacak jenis bantuan yang didapatkan, baik itu bantuan sosial yang bersumber dari APBD seperti Kartu Sahabat atau bantuan dari pusat seperti Bansos Tunai, PKH, dan BPNT. Kurnia. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun lalu berdampak pada kelumpuhan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku usaha terutama UMKM di Kota Kediri yang mengeluhkan penurunan omset usahanya. Hal ini juga berdampak pada permasalahan permodalan yang digunakan oleh para UMKM ini untuk mempertahankan usahanya. Akibatnya, masyarakat terpaksa untuk menggunakan jasa rentenir yang menawarkan kemudahan dalam pengajuan pinjaman. Namun, hal itu justru mencekik masyarakat dengan suku bunga besar dari pinjaman yang mereka ajukan. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh masyarakat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Kediri hadir dengan program kredit usaha melayani warga Kota Kediri atau Kurnia. Program ini menawarkan solusi pinjaman modal usaha dengan suku bunga sangat rendah dan menurun yang hanya sebesar 2% per tahun, lebih rendah dari program nasional KUR dengan suku bunga sebesar 6% per tahun. Melalui program ini, pemerintah Kota Kediri berusaha mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui peran serta masyarakat dalam pengembangan usahanya dari segi permodalan. Komitmen Kota Kediri sebagai Smart City membawa misi mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Harmoni Kediri, Kediri The Service and Smart City.